Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Buat para pejuang cinta, baik yang di kubu halu maupun di kubu kepo. Malam ini kita akan reading dengan tema seberapa besar sih atau seberapa dalam sih kerinduan dia terhadap kamu. Mungkin kalian ada yang sedang membutuhkan readingan ini. Sebelumnya kita nyalain lilin dulu. Malam ini kita bakar citronella ya. Seperti biasa, aku akan ngirim afirmasi positif buat kalian, juga membersihkan energi, healing buat kalian semua. Oke. Sebelum reading, seperti biasa, kita disclaimer dulu sebelum kita berhaluria. Jadi, disclaimer dulu dalam artian supaya kalian mengerti bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi dibawa fun aja. Hasil bacaannya tuh bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke? Karena ini general, kolektif, bisa aja 100%, bisa aja sepenggal-sepenggalnya. Jadi kudu bijak. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Yang gak positif buang aja, karena Mami gak semuanya juga positif. Kadang-kadang ada gilanya juga si Mami nih. Enggak lah ya, canda. Terus yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person Mami yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke? Yang ketinggalan readingan, cek kolom playlist, obok-obok aja channel Mami, siapa tahu dapat sesuatu. Oke, kita cek dulu. Seseorang yang lagi rindu sama kalian, energinya seperti apa? Aku ngelihat energi mereka, bukan energi ya, ini masih temanya atau ceritanya. Yang aku lihat di sini sebelumnya ya, mungkin kalian beberapa di antara kalian ada yang terkoneksi dengan dengan player nih, atau dengan seseorang yang mungkin punya pasangan lebih dari satu, dalam artian yang awalnya mungkin hanya ingin bermain-main saja dalam cinta atau ingin having fun saja, ternyata hubungan ini menjalin suatu rasa yang dalam, terjadi suatu perasaan yang dalam, sehingga yang aku lihat dia siapapun yang kalian fokuskan satu nama ya, biar nggak bingung kaliannya. Kadang-kadang nih orang yang kalian pikirkan ada yang lebih dari satu ya. Dan di sini yang aku lihat energinya kayak akhirnya berjalannya hubungan kalian, dia mengambil satu resiko di mana yang terjadi adalah jatuh cinta beneran. Nah, kita nggak tahu kisah selanjutnya seperti apa. Cuman yang terlihat ada gambaran kala itu seperti itu. Dan sekarang kalau aku tarik energi dari dia saat ini, sepertinya ada kelelahan dalam diri dia karena mungkin sudah selalu sering bermain-main atau selama ini mungkin dia mempermainkan kamu. Dan di sini aku lihat dia kadang-kadang dalam benaknya, dalam pikirannya, dia mulai berencana atau memikirkan satu cara bagaimana mengambil sebuah resiko. Resiko ini luas artiannya. Apakah dia mengambil resiko memberanikan diri kalau kalian yang sedang tidak bersama? Atau kalau kalian yang sekarang sedang bersama tapi sedang terbelit dengan cinta segitiga, maka yang aku lihat dia ingin mengambil sebuah resiko. Dalam artian memberanikan diri. Mungkin kalau kemarin hubungannya diam-diam aja, hiding aja, disembunyikan. Kali ini dia pingin show up, pingin orang-orang tahu bahwa kamu itu adalah pasangannya juga. Atau memang ada hubungan yang selama ini terlalu dingin, sehingga kali ini dia ingin meningkatkan hubungan itu.
Karena di sini yang aku lihat seperti ada satu sisi dalam diri dia yang mulai memahami, mulai mendalami tentang arti sebuah cinta dan perasaan. Seperti itu, ya. Dan di sini yang aku lihat kalau yang sedang tidak bersama, yang sedang berjedah, ada energi saat ini dia lagi melamunkan hal-hal yang berbau-bau gairah dan passion yang pernah terjadi antara kalian. Ada kerinduan di mana dia pingin memeluk kalian lagi. So, kalau yang sedang bersama, waktunya untuk dipeluk pasangannya. Kalau yang lagi berantem, waktunya adem-adem. Karena aku lihat dia lagi benar-benar ingin dipeluk. Siapapun yang sedang bersama kalian. Atau siapapun orang yang kalian pikirkan. Oh iya, cek energi kalian dulu ya. Main pegang kartu aja. Aku mau cek dulu energi orang ini seperti apa. Beberapa masih dalam situasi having fun sih kalau aku lihat. Tapi ke depannya kayak dia nih lagi pingin punya satu planning bahwa dia nggak mau gini-gini terus. Ya, tapi nggak tahu gini-gini terusnya itu apakah dia mau melepaskan kamu atau justru dia mau hubungan ini lebih dibawa ke arah satu komitmen yang lebih serius, ya. Karena lelahnya dalam permainan, aku tidak mau membicarakan tentang sugar coat atau hal-hal yang manis aja. Kadang-kadang kalau memang kalian di situasi hubungan terlarang, ada kemungkinan kalaupun dia ingin melepaskan permainannya dia, permainan, ngomongnya kaku banget sih Mami. Having fun-nya dia itu adalah gambaran di mana yang terjadi adalah dia ingin melepaskan. Hal terburuknya, kemungkinan terburuknya adalah melepaskan kamu dan memilih pasangannya. Itu juga bisa jadi. Jadi kemungkinannya masih luas ya. Oke, kita lihat dulu energi dia saat ini seperti apa. Two of One. Ada energi sedang, ada energi sedang mempertimbangkan, lagi melihat situasi, atau dia lagi memantau. Nggak kok memantau sih, kayak lagi main kejar-kejaran. Dalam artian gini, saat ini ada pertimbangan dalam diri dia, dan dia sedang melihat dulu mau ke arah mana pilihan dia, mau ke arah mana dirinya sendiri, mau dia bawa. Cuman yang aku lihat dia masih stuck dan diam di tempat. Ya, jadi kalau yang sedang berpasangan berharap dia ingin mengajak kamu ke arah yang serius, aku rasa dia sedang pikir-pikir nih. Kemudian di sini ada The High Priestess. Beberapa di antara mereka memang lagi mencoba untuk menstabilkan dirinya. Dalam artian kayak ada satu pemikiran yang membuat dia lelah dan pada akhirnya dia tahu bahwa ada sesuatu yang bisa dikatakan tuh do nothing. Dalam artian ada situasi aku nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa dipaksa, ya udah mau nggak mau netralisir diri aja, cleansing energi negatif. Jadi kayak dia tuh lagi mulai healing atau dia lagi mulai benar-benar bebenah diri. Kemudian ada The Moon. Di sini yang aku lihat kalian terkoneksi sama seseorang yang misterius. Seseorang yang selama ini mungkin banyak sekali rahasia yang dia tutupi terhadap diri kalian. Tapi yang aku lihat kalau energinya dia saat ini, ada situasi membingungkan dalam diri dia. Kadang-kadang ada perasaan menolak tapi ada perasaan ingin menarik. Jadi kayak ada gejolak dalam hati mereka di mana mereka itu sedang up and down dengan perasaannya sendiri. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang yakin. Kadang-kadang mau maju, kadang-kadang nggak berani, takut mundur lagi. Ya, di sini ada Knight of One. Ada energi di mana saat ini sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, ada strategi atau ada satu rencana planning yang sedang ingin dia lakukan terhadap koneksinya sama kamu. Kalau yang sedang couple berarti ada yang ingin dia tingkatkan. Kalau yang sedang pacaran mungkin ya itu tadi, sedang memikirkan bagaimana satu komunikasinya supaya lebih intens lagi atau ada keinginan dalam hati dia untuk berkomitmen. Namun energi kalau yang sedang berjarak atau energi yang sedang berjedah, karena lagi-lagi kuat banget energi yang sedang berjedah di sini. Ada keinginan dia untuk datang kepada kamu dan di sini ada Ace of One.
ada keinginan untuk berbicara atau menjelaskan sesuatu atau memulai sesuatu yang sedang bisa dikatakan yuk kita mulai lagi sesuatu yang baru, atau ya bisa jadilah memulai satu komunikasi terlebih dahulu, nantinya gimana nanti gitu. Cuman keinginan atau memberanikan dirinya sudah terlihat kuat sekali ya. Cuman dia lagi butuh stabil dulu. Jadi kayak masih up and down energinya. Oke, aku mau cek energi kalian saat ini. Four of Cups, Page of Pentacles, keluarnya 5, nggak apa-apa lah ya. Oke, bottom of the deck-nya ada Five of Wands, ada konflik batin yang masih terjadi dalam diri kalian yang para nonton, yang pada nonton semuanya di sini, nggak semua ya, beberapa aja. Ada konflik batin dalam diri kalian terkait seseorang yang kalian fokuskan ini. Kayak ada tanda tanya, iya, karena kalian berhadapan dengan seseorang yang misterius. Tapi yang aku lihat energi kalian lagi banyak yang lagi males-malesan ya. Kayak kalian tuh lagi nggak mood melakukan apa-apa, kayak lagi banyak do nothing, kadang-kadang lagi mager-mageran, paling main-main HP, nggak tahu main game atau sosial media atau TikTokan atau YouTubean nonton tarot. Lebih banyak kayak energi pasif dalam diri kalian saat ini. Karena yang aku lihat di sini masih menyimpan satu kesedihan, masih menyimpan satu tanda tanya terhadap seseorang. Kayak kalian lagi menunggu juga nih energinya. So, Ace of Pentacles ya, berharap seseorang datang untuk minta maaf kepada kalian. Energinya masih kuat pada pasif dalam artian kamu nggak mau jemput bola atau kamu nggak pingin memulai dulu. Ini masih sama, aku lihat energi sama yang kemarin-kemarin. Ya, kayak kamu lebih bagus menunggu aja deh. Kalau memang dia datang, nanti dia datang. Atau kalau memang ada yang ingin dia ungkapkan, ya nanti dia ungkapkan sendiri. Kayak kamu udah capek atau lelah. Kalau yang sedang bersama nih, terutama aku lihat yang couple ya. Kayak kamu lelah selama ini selalu kamu yang memulai duluan. Ya, kalau nggak kamu yang mulai duluan, dianya orangnya masa bodoh aja. Seolah-olah nggak ada kejadian. Atau seolah-olah kayak ngerasa nggak berbuat salah aja. Dan di sini ada Five of Cups sih, masih murung dalam artian kayak ada kesedihan yang kamu simpan, tapi sebenarnya walaupun ada kebencian juga, tapi di sini ada satu harapan yang kamu harap dari seseorang tersebut. Jadi kayak ada ya, nggak semua ya. Ada kalian benci banget sama dia, tapi kalian berpikir, kok aku nggak bisa lepas tapi dari dia. Aku nih sebenarnya udah nggak suka, aku capek. Aku nih capek diginikan terus. Aku capek dipermainkan terus perasaan aku. Aku capek di PHP terus. Tapi dalam hati kok aku nggak bisa lepas. Kok aku masih kepikiran dia terus. Kok aku masih pingin kepoin dia terus. Nggak bisa kepoin sosial medianya karena diblokir semuanya. Kepoin dari tarot. Canda ya. Jadi kayak ada situasi kamu juga serba salah. Ada rasa cinta, ada rasa benci. Kadang-kadang kamu sampai bingung. Sebenarnya perasaan yang sebenarnya ini seperti apa? Kemudian di sini ada Five of Swords ya. Ini kedua belah pihak sama-sama lagi punya planning. Kedua belah pihak masih sama-sama pasang strategi. Punya planning masing-masing, jaga gawang masing-masing. Ayo, siapa duluan? Telur dulu, apa ayam dulu? Cuman aku lihat energi kamu masih pasif, energi dia maju mundur. Energi kamu lagi bingung aja, mempertanyakan dalam diri kamu, perasaan kamu tuh sebenarnya seperti apa. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat dulu ceritanya. Nanti kita lihat seberapa dalam kerinduannya kepada kalian. Oke, di sini ada The World. Oh iya, aku belum cek energi yang di atas. Aku lihat ada Pisces, ada Taurus, ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius, kemudian hampir semua zodiak ada. Tapi yang paling kuat Pisces, Aries, Leo, Sagittarius kuat. Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces juga ya.
Oke, di sini yang aku lihat ada the World. Kemudian ada Four of Cup, keluar lagi Four of Cup. Ada satu masuk kartu. Sorry. Oke, sorry. Tadi habis ini. Aku tadi mau reading lebih awal, tapi ada suara petir, jadi aku nggak berani. Aku tunggu agak reda dulu. Aku sih ngelihatnya di sini hubungan ini ya memang kalau aku lihat banyak banget, sorry. Hubungan ini terlalu melelahkan sih buat kamu. Ya, aku nggak tahu sebenarnya ada konflik apa antara kamu dan dia. Cuman di sini kayak kamu tuh yang kayak mikul beban berat gitu. Ada Sage of Wands. Cancer, Scorpio, Pisces lagi, kemudian Aries, Leo, Sagittarius lagi. Kuat fire sign sama water sign ya. Oke, kemudian ada Eight of Pentacles. Ada Wheel of Fortune. Yang aku lihat kisahnya, konfliknya kayak kamu itu merasa dicuekin sebelumnya. Terus yang aku lihat mungkin ada miskomunikasi satu sama lain di sini. Ada Virgo, Taurus, Capricorn ya juga. Yang aku lihat ketika kalian bersama di sini ya kayak kamu punya satu harapan lebih dalam hubungan kamu sama dia. Tapi ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada beberapa yang mungkin hubungannya dimulai dari sosial media, akhirnya tiba-tiba kalian ketemuan, baru satu kali ketemu atau dua kali ketemu, tiba-tiba justru di ghosting. Kayak mungkin dia merasa kamu waktu itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak klik, tapi ini hanya beberapa persen ya aku ngelihatnya. Ini lebih ke arah yang hubungannya sudah lumayan dalam sih kalau aku lihat. Jadi kayak hubungan ini kayak tidak ada status, hubungan ini tidak ada kejelasan. Kamu mau cari dari sudut pandang manapun, kamu mau cari hubungan ini dari arah manapun, ini kayak nggak ketemu titik terangnya gitu. Ya, sekalipun kamu pakai senter, kamu cari ke sana sini, kamu ngerasa kayak kamu tuh terkurung aja terus. Memang ada hubungan yang disembunyikan beberapa, ya. Walaupun nggak semua, pasti nggak mungkin semua kisahnya sama. Dan akhirnya yang aku lihat kayak kamu capeknya itu apa? Kamu terlalu banyak mengorbankan sesuatu, kamu terlalu banyak support sesuatu kepada dia. Akhirnya kamu lelah sendiri. Akhirnya beban itu cuman kamu pikul sendiri. Ada beberapa yang sudah menggembar-gemborkan hubungan ini ke keluarganya. Ada yang sudah mungkin ya, beberapa di antara kalian teman-teman sudah pada tahu, tapi ternyata hubungan tidak jadi, hubungan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan di sini ada kecurigaan dalam diri kamu ketika kamu melihat ada yang berubah dalam diri dia. Ketika kamu melihat ada keanehan dalam diri dia, ketika kamu ngerasa bahwa ini kok dia berubah ya, kok dia nggak seperti dulu ya. Beberapa di antara kalian jadi mata-mata, beberapa di antara kalian jadi spy. Ya, melihat sebenarnya ada apa sih di belakang itu. Sebenarnya apa sih yang dia tutupin? Kenapa dia begitu misterius? Cie. Jadi FBI. Stalking sana, stalking sini, cari tahu sana, cari tahu sini, info sana, info sini, ya. Ada sesuatu yang akhirnya terjadi seperti shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Kamu shock di sini. Tapi beberapa di antara kalian yang aku lihat mencoba tenang. Kayak kamu nih udah tahu gitu apa yang dia lakukan di belakang kamu, tapi kamu malah mengikuti arusnya. Oke, kamu mau seperti itu. Jadi kayak gini, kamu ngerasa kayak, oke, kamu mau main-mainin aku. Kamu nggak tahu ya kalau aku lebih senior. Ini ada yang parahnya sampai kayak gitu. Akhirnya kalian sengaja ngikutin arusnya. Mau lihat sampai di mana kejujuran dia akan dia ungkapkan. Ya, berjalan, terus akhirnya kamu drop lagi. Drop lagi dalam artian apa? Akhirnya kamu memang benar-benar jatuh cinta, sayang sama dia.
sehingga kamu menerima, ya, kamu mentoleransi apa yang sudah dia lakukan di belakang kamu, walaupun sebenarnya mungkin dia nggak tahu kalau kamu sudah tahu. Jadi kamu kayak masuk dalam sebuah skenario drama Indosiar, kamu ikutin aja, tapi nyatanya alih-alih justru lambat laun dia menunjukkan sikap-sikapnya yang semakin acuh, cuek sama kamu. Dan pada akhirnya kamu mengungkapkan, kamu sudah tahu terjadi keributan. Ketika terjadi keributan, dia tidak terima itu. Justru jadi playing victim. Awalnya yang kamu ingin menyalahkan dia, yang terjadi adalah kamu yang disalahkan. Seperti itu. Sini kamu mutar otak, ya. Cari cara lagi bagaimana bisa meningkatkan hubungan sama dia. Tapi yang aku lihat beberapa sudah terlanjur di ghosting. Beberapa sudah terlanjur ditinggalkan. Ada yang energinya sudah lama sampai hari ini. Ya. Tapi di sini yang aku lihat beberapa di antara kalian masih berharap masih bisa mendapatkan kesempatan itu. Kayak kalian punya keyakinan dalam diri kalian bahwa someday dia ini pasti datang lagi ke kamu. Karena apa? Kamu ngerasa dengan apa yang sudah kamu berikan kepada dia nggak akan dapatkan itu dari orang lain. Apa yang sudah kamu berikan secara tulus kepada dia tidak akan mendapatkan itu kepada siapapun juga. Jadi di sini ada energi Seven of Cup, ya. Ada energi atau situasi di mana, 8, Eight of Cup. Aku nggak ngelihat satu ini. Jadi yang aku lihat sih energinya memang kuat banget, seseorang sudah minggat dari kamu, ya. Beberapa energinya ya terkait sama seseorang yang sudah mengghosting. Oke. Tapi kalau yang sedang jeda, sedang break up, aku rasa kalau memang kalian dihadapkan dengan situasi seperti ini, ada yang sudah kalian ketahuin sebelum terjadi situasi yang nanti akan memanas. Lebih bagus kalian mulai jujur dari awal, ya. Jangan dipendam-pendam karena tadi ada perasaan yang berat untuk meninggalkan atau perasaan berat takut ditinggalkan. Aku rasa memang harus ada keterbukaan satu sama lain. Jangan jadikan ini sebuah miskomunikasi dan kamu terus-terus terjebak di dalam lingkaran itu. Ya, nanti jatuhnya seperti ini. Kamu berada di dalam lingkaran yang gelap, kamu tidak bisa keluar. Tidak tahu harus keluar dari mana. Ya. Oke, kita cek keadaan dia itu seperti apa saat ini dan kita lihat kerinduan terdalamnya seperti apa sih kepada kalian. Oke, di sini ada Four of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Lagi stuck, lagi terkurung sama dirinya sendiri, sama dunianya sendiri. Stuck sama sama pikiran-pikiran yang kadang-kadang mungkin ada perasaan takut, mungkin perasaan bersalah. Yang jelas kayak dia itu lagi sumuk aja, kayak lagi terkurung, tidak bisa kemana-mana. Kayak di sini, kayak dia mau keluar ke sini, ujung-ujungnya dia ke sini lagi. Jadi kayak dia hanya berputar-putar di sebuah labirin, ya. Kayak mau dia putar kemana pun jatuhnya ke situ lagi, ke situ lagi. Kayak ini memang energi orang yang lagi lost atau orang yang lagi tersesat. Keadaan dia sampai begitu banget. Kemudian ada Queen of Pentacles. Yang aku lihat ya ada beberapa di antara mereka lagi ya sibuk tetap. Namanya hidup harus berjalan. Ya sibuk sama finansial, sibuk sama kegiatan sehari-harinya. Bangun tidur, mungkin kerja, makan, minum, ya gitu-gitu aja. Ada energi stalking juga dari beberapa di antara mereka. Kemudian di sini ada kartu The Hermit. Lagi menarik diri ya, lagi butuh pencerahan. Makanya tadi juga ada High Priestess, ada energi Virgo di sini. Virgo kuat. Yang aku lihat sih kayak ada kesadaran atau gimana ya? Agak kusut sih energinya yang aku lihat kayak dia nih lagi mencoba memperbaiki diri, tapi kadang-kadang egonya masih bermain kayak kenapa aku masih gini? Kayaknya aku nggak salah deh. Ya siapa suruh dia yang begitu. Ada sisi ego yang lagi keluar dalam diri dia terhadap dirinya sendiri. Dalam artian bisa jadi tentang kehidupan pun juga ini orang lagi dalam situasi insecure.
Bahkan sama dirinya sendiri dia lagi tidak percaya di sini, ya. Kemudian di sini ada Emperor, ya, Aries. Maju mundur, diam di tempat, stuck. Ada satu keputusan yang sedang dia ingin buat terhadap dirinya sendiri, ya, atas tindakan dia atau apapun lah dalam kehidupannya. Cuman dia kayak itu tadi, ini orang masih belum ketemu jalan keluar deh, gitu aja. Aku nggak tahu lagi memutarbalikan kata-katanya seperti apa, karena energi 4 ini cuman di situ-situ aja. Orang yang lagi kayak apa ya, kayak katak dalam tempurung gitu loh. Dia nggak bisa keluar dari zonanya karena dia terlalu takut dengan ekspektasinya sendiri. Dia terlalu takut dengan pikiran-pikiran yang dia ciptakan sendiri. Ini orang kalau aku lihat energinya benar-benar ruwet, dalam artian dia itu orang yang mungkin ya kalau secara spiritual sulit untuk bisa mengafirmasikan sesuatu. Selalu mematahkan sesuatu, dalam artian gini. Misal kita bilang gini kan, ya udah kita berdoa aja deh, semoga besok contoh ya, kalau kalian jualan besok pasti akan laku gini-gini. Dia pasti matahin dulu, mana mungkin akan laku, orang sekarang aja cuacanya lagi buruk, siapa sih yang mau beli begini-begini. Jadi nilai optimisnya dalam dirinya tuh minus banget. Jadi ini orang pesimis. Penyakit si miskin. Ya, kemudian di sini ada Ekopsor tuh, lihat. Ya, dia terkurung, dia terbelenggu sama dirinya sendiri. Dia takut keluar dari zona nyamannya. Padahal dia tahu zona nyaman dia itu sangat tidak nyaman. Ini orang yang selalu berkhayal, orang yang selalu berimajinasi. Beberapa di antara mereka pasti orang-orang yang sulit tidur malam. Di antara mereka orang-orang yang mungkin kegiatannya selalu banyak dilakukan di malam hari. Ada orang-orang yang introvert. Introvert ya dalam artian bukan dia antisosial ya. Dia tetap punya kawan, dia tetap bersosialisasi. Tapi ketika dia di dalam, ketika dia sendiri bersama dirinya sendiri, dia hanya memikirkan atau dia hanya memfantasikan apa yang menjadi kesenangan dia aja. Nilai sosialnya atau nilai moral sosial dia tipis banget kalau aku lihat. Keras kepalanya kuat banget, ya. Oke, kita lihat. Oke, sebentar. Pakai kartu satu lagi. Di sini ada tuh keluar lagi High Priestess. Dia lagi berusaha keluar sebenarnya. Kadang-kadang dia tuh sadar, kok aku keras banget ya, kok aku gini banget ya. Cuman ya itu masih embulet aja energinya. Karena di sini kadang-kadang ada dua nih High Priestess. Kadang-kadang dia tuh pingin memperbaiki diri, kayak dia ingin mencoba untuk kayaknya aku harus memulai lembaran baru deh dalam kehidupan aku. Kayaknya aku harus jadi orang yang begini deh. Tapi begitu besok, tadi ini niat nih malam gitu kan. Tapi begitu besok saat pagi hari tiba, ya dia kembali lagi ke habitnya gitu. Jadi cuman banyak planning, actionnya kurang. Oke, kita lihat seberapa dalam kerinduan mereka terhadap kamu, ya. Ini tadi yang terakhir ada Libra, Gemini, Aquarius. Biasa ya, ini simbol aja. Yang kuatnya adalah ketika kalian paham dengan cerita yang tadi di masa lalu, berarti siapapun salah satu yang kalian pikirkan, connect-nya ke situ. Kita lihat seberapa dalam kerinduan mereka kepada kamu. Ada Page of Pentacles. Keinginan untuk menawarkan lagi permintaan maaf, penyesalan ada di dalam pikiran mereka. Ya, kerinduannya sampai membuat mereka tuh kadang sedih sendiri. Jadi dalam banget nih kerinduannya sama kamu. Kenapa? Ada situasi penyesalan dalam dirinya pernah mengecewakan kamu atau pernah menyia-nyiakan kamu, ya. Kerinduan mereka seberapa dalam, menginginkan ada kestabilan lagi dalam hubungannya sama kamu. Kadang-kadang dia berimajinasi kalau suatu saat hubungan ini bisa lanjut, kalau suatu saat hubungan ini bisa berjalan. Yang terjadi adalah dia menginginkan komitmen yang lebih serius lagi, ya. Sekalipun yang dalam situasi third party yang tidak mungkin menikah di sini. Tapi dia pingin hubungan ini long term, lebih panjang lagi. Tidak on off atau tidak ngilang-ngilang. Atau tidak itil, hilang timbul gitu. Ya.
Kasihan sebenarnya, aku lihat energinya nih masih kayaknya masih orang yang sama yang kalian pikirkan. Nggak tahu kalau orang yang baru nonton ya. Kemudian ada Death. Ya, kerinduan mereka ini membawa mereka sebenarnya ingin memberanikan diri ke dalam situasinya bersama kalian, seperti kayak dia tuh lagi mencoba untuk rebirth, kayak mau memulai dari nol lagi. Ya, kayak ngulang lagi lah, kayak orang baru lahir baru. Cuman kayak berat bebannya gitu. Ini kalau jalan banyak halangan, banyak rintangan, ya. Yaitu tadi, karena dia terlalu insecure dengan situasi dan keadaan. Karena dia terlalu memblokir atau memblocking pikiran dia, ya. Asumsinya, pikirannya, terlalu overthinking, visioner yang gak jelas cenderungannya kalau aku bilang, ya. Kayak sesuatu yang belum dilakukan dia sudah mikir sampai di ujung nanti akan begini. Kalau aku jalan ke kanan jumpa batu, nanti aku kesleo, aku kaki kiri patah atau kaki kanan jatuh. Tapi kalau ke sini jalannya becek, nanti sepatu aku kotor. Sementara kalau lurus akan begini. Banyak aja deh pokoknya bercabang-cabang gitu. Ya, ruwet kan? Seberapa dalam kerinduannya? Kita punya 3 kartu High Priestess malam ini dari orang tersebut. Ya, lihat, kena gelas lilin panas. Aku belum lulus soal ilmu debusnya, jadi kalau kena gelas panas masih kerasa. 3 High Priestess kamu pegang, kuat banget ini orang lagi healing, lagi memperbaiki diri, lagi mencoba menstabilkan dirinya sendiri. Katakanlah dia lagi mengobati perilakunya yang mungkin selama ini egois atau keras kepala, atau ya seperti itu. Oke, kita masih lihat lagi nih seberapa dalam kerinduan dia sama kamu. Kerinduannya di sini sangat dalam, sampai-sampai dia ingin menawarkan perasaannya ke kamu. Aku rasa pelan-pelan ini orang akan menepis gengsinya dan pelan-pelan maju. Nanti kita lihat ada outcome nggak. Oke. Aku mau nambah 1 kartu lagi, penasaran. Seberapa dalam kerinduan dia terhadap kalian. Ada the word, ya. Sedalam, seluas dunia. Lebay amat, alay. Yang aku lihat. Sebentar, ya. Ini orang rindu banget sama kamu. Kalau dia bisa mengucapkan sesuatu kepada kamu yang ingin dia katakan adalah dia ingin minta maaf. Dia menyesal pernah mengecewakan kamu, tapi dia berharap dia bisa memberikan kesempatan sama kamu, diberikan kesempatan lagi oleh kamu. Karena apa? Kayak dia ingin, gini loh, kemarin aku mungkin salah, kemarin aku mungkin melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa hancur, kehilangan 3 cup ini. Tapi sebenarnya aku masih menyisakan cup aku 2. Apakah kamu masih mau menerima cup itu? Karena aku sadar saat ini ternyata kamu orang yang bisa membuat aku stabil. Aku pingin sih sebenarnya segera datang ke kamu, memulai lagi, membuat satu kesepakatan baru atau menawarkan perasaan cintaku lagi, memberikan ketulusanku lagi. Cuman kok masih terasa berat ya. Banyak halangan buat aku jalan ke sana. Ya. Jadi kayak dan di sini yang terlihat adalah dia lebih banyak melakukan doa. Beberapa di antara mereka bagus sih, banyak mendoakan hal-hal positif buat kamu, kayak berharap bahwa suatu saat dia akan dipertemukan lagi dengan cara apapun itu. Karena ketika nanti dia sudah ketemu sama kamu, yang ingin dia tawarkan adalah Ace of Cup. Dia akan menawarin cinta lagi sama kamu. Terlepas selesai dulu dari kata maaf dan penyesalannya. Karena semua kembali kepada kamu kan. Apakah kamu mau terima atau tidak gitu. Energinya di sini adalah King of Cup, ya. Kuat banget, dia masih sayang sama kamu. Dia masih berharap diberi kesempatan. Hanya saja sekarang sepertinya dia masih hanyut, masih tersesat di laut. Enggak, bukan di laut. Kayak sekarang itu dia masih belum tahu aja harus berlabuh itu kapan. Kayak dia masih ngapung, masih banyak hal yang harus dia bereskan sih kalau aku lihat ya. Jadi kayak ya tunggulah ya, divine timingnya akan seperti apa nanti gitu. Kita lihat ada outcome nggak kira-kira. Itu baru kerinduannya. Kerinduannya dalam banget.
Ada situasi ketika kalian bersama atau ada satu memori yang tidak bisa dia lupakan tentang kelucuan kamu atau tentang keusilan kamu di sini. Atau bahkan perhatian-perhatian kecil kamu yang kamu lakukan. Misal, itu perhatian yang sepele loh. Misalnya kayak kamu jepitin kuku dia, atau kamu pencet-pencet jerawatnya, atau yang hal-hal yang kadang-kadang gelehin gitu. Tapi itu di dalam pikiran dia kayaknya itu yang lucu gitu loh. Kita lihat ada outcome nggak? Oke, di sini ada King of Cup, keluar lagi King of Cup, ya. Outcome-nya dia akan menjaga perasaan dia buat kalian. Ada the devil. Oh ya, aku tadi belum cek energi yang di sini ya, lupa. Sorry, ada Virgo, Taurus, Capricorn, terus ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Scorpio, kemudian ada Taurus, ini water sign lagi, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada King of Cup, ya. Outcome-nya adalah aku lihat pelan-pelan dia akan merapat ke kamu, ya, cepat atau lambat akan ada pertemuan buat yang menunggu. Tapi kalau buat yang bersama, aku lihat dia akan meningkatkan kualitas karena mungkin ada yang mau mengungkapkan perasaan sayangnya bahwa kali ini dia tidak ingin main-main lagi sama kalian. Kali ini pingin ada keseriusan, ada keinginan ingin minta maaf, ya. Outcome-nya kemudian dengan devil ini, Capricorn ya, dengan kartu devil ini sebenarnya aku lihat kerinduan terdalam dia juga ini mengarah sebenarnya kadang-kadang dia berhayal terutama buat kalian-kalian yang sudah berfantasi sama dia atau katakanlah sudah terjadi hubungan yang lebih intim antara kamu dan dia. Di sini kadang-kadang itu membuat dia merindukan hal-hal tersebut dan semakin kuat energinya pingin datang, ya. Outcome-nya juga di sini aku lihat pelan-pelan dia akan datang lagi menawarkan perasaannya ke kamu. Cuman aku nggak tahu apakah nanti kamu masih mau atau tidak, itu kembali kepada kamu karena kehidupan adalah pilihan dan itu ada di tangan kamu. Lagi-lagi keluar Five of Cup, ya. Dia akan mencoba healing dulu, akan mencoba membuang dulu rasa penyesalan di dalam dirinya. Beberapa akan kedatangan dia dalam waktu dekat di sini. Kemudian di sini ada Queen of Cup. Wih, ada kartu pasangan. Outcome-nya dia masih ingin memberikan kasih sayangnya sama kalian, sama kamu, dan dia berharap kalau kamu itu masih menunggu, dan dia berharap mudah-mudahan kamu belum move on. Harapannya terlalu besar, ya mudah-mudahan beberapa yang menanti ya. Karena di sini ada kartu pasangan. Hubungan on off masih selalu terjadi dalam hubungan ini, tapi ya mudah-mudahan next nggak terjadi lagi. Karena yang aku lihat energi dia sudah mulai belajar healing sih, walaupun kadang-kadang masih ruwet aja. Kadang-kadang dia mungkin butuh support, butuh bimbingan. Energi ada Ace of Swords, kuat, ingin new beginning lagi. Ada yang ingin dia bicarakan sama kamu dari hati terdalam dia, ya. Oke, kita cek energi ya. Cek zodiak. Aku mau lihat dulu deh, ada pesan apa sih kira-kira, kita lihat yuk isi hatinya. Kalau ada yang paling terdalam yang ingin dia sampaikan lagi. Berhaluria, malah aku yang kepo sama kalian ya. Oke, yang ingin dia sampaikan, aku benar-benar tersesat di matamu. Kangen nih dia. Kemudian di sini aku tidak bisa memutuskan saat ini tuh kan, lagi embulat orangnya. Kemudian di sini maaf, aku tidak pandai dalam mengutarakan perasaan. Ya.
Jadi mungkin kalian terkoneksi sama orang yang kenapa kalian melihat dia kok kayaknya cuek, kayaknya berubah. Mungkin ya memang itu karakter dia. Karakternya memang pendiam atau bahkan tidak pandai menyampaikan. Tapi kadang-kadang heran ya, kenapa di awal-awal mereka, yang waktu mendekati kalian mungkin pintar ngerayu, ngegombal. Begitu udah dapat keluar sifat aslinya. Kemudian di sini ada tolong berikan aku kesempatan kedua. Yang terakhir di sini ada aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. So biarkan aja dia dalam proses healing kalau aku lihat. Dan di sini bottom of the deck-nya ada aku sedang berusaha memikirkan cara supaya hubungan kita bisa lebih baik. Ya, terlalu banyak pikir kalau aku lihat sih. Energinya muter-muter. Oke, kita cek zodiak apa aja yang terkuat. Ada Aquarius, Virgo, Scorpio, Gemini, Pisces. Pisces kuat banget malam ini. Kenapa Pisces? Ada Libra, ada Leo. Oke, kita lihat ada gambaran apa lagi. Ini sign-sign aja ya kalau yang terakhir. Biasanya kayak petanda-petanda. Ups. Oke, di sini ada Wednesday. Ini ada gambaran tentang mungkin ya. Ada kalaupun dia datang atau ada kaitan apa dengan hari Rabu. Ya, Wednesday. Make up a balance, be entirely realistis. Jadi di sini ada saran buat kalian tentang bagaimana kalian harus bisa membuat balancing dalam diri kalian untuk bisa berpikir mana yang halu, mana yang realistis ya. Kadang-kadang ada gambaran kartu yang terlihat kayaknya manis banget gitu ya, tapi kok nggak muncul-muncul. Karena ingat waktunya tarot itu bisa lompat-lompatan, bisa yang cepatnya ya bisa 6 bulan, setahun, atau beberapa bulan ke depan. Waktunya tidak pernah bisa diprediksi, tergantung dari kalian masing-masing. Oke, kemudian di sini ada angka 8 ya, infinity. I love you, infinity. Kemudian di sini ada everything is in progress. Dalam waktu 8 hari atau 8 minggu ya. Jadi ada gambaran berkaitan dengan angka 8. Jadi bisa jadi ya progresnya adalah kalau tidak 8 hari lagi ya 8 minggu lagi. Begitu. Ada energi Taurus juga ya. Keluar banyak. Wow, banyak banget. Gak apa-apa lah ya. Kemudian ada Alpha Omega. You are free in the choice of the moment. Kalian di sini bebas menentukan apa yang menjadi keinginan kalian. Kalian tahu cara memulai, kalian juga tahu cara mengakhirinya, ya. Kemudian di sini ada 11. Listen to friends. Kalau ada masukan-masukan dari teman, coba didengar, siapa tahu bermanfaat. Siapa tahu ada ide-ide bagus atau memang kadang-kadang kita suka main denial kalau lagi ngotot, lagi ngeyel. Masukan dari siapapun nggak kita dengar. Tapi coba sekali ini kalian dengar masukan dari teman atau dari orang yang kalian percaya. Habis itu kalaupun memang tidak mau di eksekusi masukan tersebut atau tidak ingin dilakukan, setidaknya kalian keep dulu. Mana tahu suatu saat ternyata benar ya kata temanku kemarin. Kemudian di sini ada 11 ya. 11 ini juga gambaran tentang ada angka 11, bisa jadi 11 hari lagi atau 11 minggu lagi atau tanggal 11. Jadi ini sinyal-sinyalnya nih. Aku nggak tahu kalian masuk ke angka yang mana. Kemudian ada energi Cancer. Ada respect your feeling ya, belajar respect dengan perasaan kalian sendiri. Ini juga ada angka 4, bisa jadi 4 minggu atau 4 bulan atau ada kaitannya sama angka 4 ya. Itu jadi kita hari ini nggak buka angka-angka yang banyak itu, aku pakai ini kali ini. Kemudian ada angka 12, kemudian di sini ada it is going well now ya.
Ini ada kaitan bisa juga 12 hari lagi atau 12 minggu atau bulan 12, udah bulan sekarang ya, atau tanggal 12, tanggal 12 gitu. Gak ada tanggal lain lagi ya. Oke. Apa nih yang bisa aku lihat dari angka 12? Ada energi Leo di sini. Tadi ada energi Aries. Aries juga kuat. Kemudian ada angka 7. Bisa jadi 7 hari lagi atau 7 minggu lagi. Determining the circumstance. Oke, di sini ada gambaran tentang tunggu. Aku karena kartunya baru, yang angka 7 tadi aku kurang paham. Ntar ya. Sorry, jadi terpaksa baca buku tadi sebentar. Di sini tentang bagaimana menentukan suatu keadaan. Jadi kalian harus fleksibel ya, seperti simbol roda ini. Jadi kalian harus tahu menyetir kemana arahnya harapan-harapan kalian, planning kalian. Di sini ada gambaran tentang 1 minggu, berarti 7 hari atau 7 minggu juga bisa. Ada kaitan dengan angka 7. Kemudian ada energi Scorpio, di sini ada Heal the Wounds ya. Tentang bagaimana ini ada yang 8 minggu atau 8 hari atau bahkan 8 bulan ya. Yang paling lama terlihat seperti itu. Ini ada gambaran tentang bagaimana menunggu proses-proses ini, atau kalian menunggu atau kalian tidak menunggu, whatever judulnya dalam hati kalian, posisinya adalah bagaimana kalian mencoba healing diri kalian ya, bagaimana membersihkan energi-energi negatif menjadi sebuah energi positif. Kenapa? Hidup itu terus berjalan. Jadi walaupun entah dia datang ataupun dia tidak datang, setidaknya kalian mampu membahagiakan diri kalian sendiri. Karena selalu perlu kalian ingat bahwa ada yang ditakdirkan datang itu entah untuk memberi pembelajaran kepada kamu atau justru dia yang sedang mendapatkan pembelajaran. Jadi nanti kita nggak pernah tahu. Kamu akan berterima kasih dengan hari ini jika someday kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dia. Ya. Kemudian di sini ada angka 5. Ada Thursday ya. Tentang take a stand, follow your energy ya, tetap berdiri tegap di pendirian kamu, terus ikutin energi kamu, ikutin kata hati kamu yang paling dalam. Oke, kita lihat inisial nama. Ada E, ada R, ada Y, ada S, ada U, ada N, ada Z, ada G, ada W, ada R, ada C, ada D, ada P, ada C, ada V, ada Q, ada N, ada D, ada I. Oke. Yang terakhir untuk pertanyaan kalian, mystery quest-nya kalian, siapin 3 pertanyaan. Kalau kalian masih mikir mau nanya apa, kalian bisa pause dulu. Langsung keluar 3. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah sukses. Oke, pertanyaan kedua, kalau masih mikir, pause lagi. Aku akan buka jawabannya. Within the next few months. Ada yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Oke, jawaban ketiga adalah trust, tentang bagaimana kalian harus percaya. Kepercayaan. Itu sih yang terbaca untuk readingan seberapa dalam kerinduannya terhadap kalian. Oke, aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini, bijak-bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.